Jadi Rebellion Genflix, mereka masih butuh roamer, mereka masih butuh satu lagi side laner, 2 bahkan. Akankah mungkin lapu-lapu yang bersisa? Atau kira-kira siapa nih Yomowa? Sesuatu yang tanky sih yang bisa nge-regen ya di samping sendiri. Kufra? Lapu masih oke, apalagi Lapu dengan Bloodlust-nya bisa nge-burst juga. Yes. Masih ada si ini juga siapa? Khalid masih ada. Kalau mau dipakai oleh Rebellion Genflix. Tapi untuk sekarang roamer ke Estes ternyata oke itu dia. Jawaban dari skillnya Estes bersama dengan Brody nanti bisa bermain sebagai gold laner. Karena memang kan harus di cover sendiri. Tapi kita tahu bagaimana Kadita juga bisa langsung mendapatkan satu posisi yang enak di samping dari Estes. Jadi Rebellion Genflix mereka harus berhati-hati karena untuk back to frontnya Aura Fire sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ada Last Insanity, ada Alecto Final Blow dan juga adanya Ravens dari Aura Fire. 3 unit sudah di-pick dan ditambahkan lagi Baxia untuk menambah ketebalan di lini depan dari Aura Fire ini Ranger Mas. Tapi satu sih yang aku pengen penasaran nih. Ini Rebellion Genflix, mereka pakai meta tempel yang dimana dari tim Aura mengamankan satu buah natural counternya. Lilia was a little girl. Kali ini bisa saja memecah-mecahkan dan bahkan dengan close combat yang dia dimiliki. Cuma satu sih. Satu hal yang bisa dilakukan dari tim Aura Fire. Dia bisa saja menyelesaikan team fight yang mereka miliki asalkan dari seorang Kabuki benar-benar objektif dan targeting terhadap seorang Huba Talia. Yap, targeting terhadap Hubanya. Hubanya bakal coba untuk di-dive in, mencoba untuk kali ini diamankan. Jadi last pick dari Rebellion Genflix, Barats mencoba dengan adanya Detona Welcome mendapatkan Kara Benedetta dan juga Kaditanya. Tapi kalau misal kita bilang ya Detona Welcome ini bakal susah untuk memakan kedua hero itu dengan adanya jeda atau delay dari Detona Welcome itu sendiri. Jadi seperti apa strategi dan juga gameplay di game kita yang pertama di match yang kedua antara Aura Fire dan juga Rebellion Genflix? Mari langsung kita saksikan bersama-sama Ranger Mas. Ini dia di match yang kedua yang pastinya gak kalah seru. Jadi buat kalian semua buruan di-share, kasih tahu kawan-kawan, saudara-saudara semua, RT, RW, ibu, bapak dan semua teman-teman push rank kalian. Kalau MPL sudah mulai di match yang kedua di malam minggu kali ini, tentunya bakal menemani kalian yang jomblo, sepi dan sendirian di rumah aja. Langsung, tanpa berlama-lama, Pak Produser, udah gak sabar, ini dia game yang pertama. Talia, let's go! Let's go, kita intip di game yang pertama. Aku udah gak sabar banget sih ngelihat Lancelot di tangan Jisa, yang mana kita tahu Lancelot ini udah di revamp dan jarang banget terlihat. Dan kali ini di tangan seorang assassin Jisa yang udah dikenal banget dengan permainan linknya, Hayabusanya. Dan kali ini menggunakan Lancelot. Godiva sudah langsung mengintip aja ke arah purple buff ya. Belum apa-apa, udah di-recall Ranger Mas. GG, RCG, teoneo. Itu stiker yang gue suka banget, gak tau kenapa ada bunyi teoneo-neo-nya. Tapi lihat, di sini purple buff-nya cuma dijagain, diliatin aja. Dari seorang Godiva pun gak mau maju lebih dalam lagi. Karena bakal menjadi kerugian kalau dari seorang Kadita Godiva terpick off begitu saja. Kabuki terlihat posisinya. Uba mencoba untuk membantu, tapi ternyata kerugian dialami oleh tim Aura Fire. Mereka berhasil mendapatkan satu buah Little Wonder. Tapi di sisi lain yang tak terdeteksi, seorang Hai malah fokus berhasil mendapatkan satu buah orange buff. Tidak jadi rugi karena dia top lane sana. Hai berhasil mencuri, padahal distractionnya ditukar dengan satu buah Little Wanderer kali ini Talia. Ditukar objektif ya, tapi di sisi bottom lane kita melihat ada Kabuki yang masih bisa bertahan dari 2 gempuran Val dan juga Birul. Valnya masih mau nemenin Birul kemanapun, babysit dulu karena Brody di arah early game seperti ini di bawah menit kelima dia benar-benar butuh item banget karena dari stacknya juga dari attack speednya masih lambat, jadi perlu banget ditemani dengan seorang Val. Dan kali ini Jisa sudah mulai mencolek-colek ke arah creamernya juga. Haik sudah di sisi lain memantau dengan ada Godiva dan juga Facehugger. Dipukul mundur para pemain dari Rebellion Genflix, gak boleh bandel curi-curi jungle yang dimiliki oleh Aura Fire Ranger Mas. Bukan hanya itu aja, lihat Godiva seperti biasa memancing keributan. Jisa juga gak mau masuk untuk nge-dive in karena dia tahu itu hanyalah pancingan semata. Jangan sampai terpancing dengan rayuan, godaan maut dari seorang Godiva. Lot
dan juga Turtle sudah terbuka dengan sangat bebas. TZ bakal coba untuk mundur. Val kali ini bersama dengan salah satu pemain dari tim Aura berada di garis depan. Board manipulasi dibuka, Retribution didapatkan dan bahkan hampir tertangkap begitu saja. TZ hilang di telan bumi, belum melakukan dua wakpo, tapi di sisi lain hal dari seorang Val berhasil mencoba digocek begitu saja. Satu Retribution ternyata tidak ada. Double kill malah didapatkan dari seorang Hai dan benar-benar tidak boleh dikasih pulang. Hai tidak tertangkap dan bahkan Huba masih mau lebih dikomit untuk menyelesaikan tugasnya. Hai akhirnya ditumbangkan di arah jungle Thalia. Hai-nya hilang bersama dengan adanya facehugger 3 untuk 3 poin pick off sementara ini. Tapi Godiva-nya juga masih memantau aja di arah mid lane-nya, melihat keberadaan dari Rebellion Genflick dan bahkan Hai-nya masih bisa untuk mengamankan purple buff dengan cukup tenang. Gak ada yang dilakukan kontes-mengkontes, invade dari Rebellion Genflick. Justru Godiva-nya yang kali ini mencoba untuk mengganggu keberadaan jungle-nya dan bahkan Creamer-nya di arah top lane juga udah mulai dicicil, mau diambil oleh Xbox-nya, nggak mau dikasih ke arah baratnya Ranger Mas. Walaupun poin mereka sama, tapi ternyata Gold masih diungguli Rebellion Genflick sedikit. Alecto Final Blow masih coba ditahan oleh seorang Kabuki, mencoba untuk melakukan clean saja menuju ke arah bottom lane, tapi ternyata Hai di sana tiba-tiba datang berubah segala yang tidak lebih indah, tidak ada execute. Hai masih mau lebih dan bahkan Val tumbang. Peta execute ke arah belakang ternyata nggak membuat seorang Hai bergetar. Bahkan Godiva yang datang tiba-tiba bawa ember bisa menyiram siapapun yang ada di depan sana Thalia. Iya, udah bisa menyiram siapapun, tapi kali ini dari Godiva-nya juga masih berusaha untuk mencicil-cicil aja, ngepok aja, tapi sudah dari reward manipulation yang udah di-open, otomatis Rolf Wave adalah pilihan bagi Godiva melakukan defensif. Tapi sementara itu lihat bagaimana Kabuki di arah bawah mencoba 1v1 situation dengan adanya Brody dan beralih ke mid lane-nya kembali, di mana Void Blast, Void Crystal sudah dilontarkan oleh Eve-nya, mencoba untuk langsung nge-push dari segi laning minionnya dan Turtle kali ini menjadi objektif dan kayaknya Aura Fire dapat mengamankan tanpa adanya terjadi kontes yang terlalu gimana-gimana banget dari Rebellion Genflick Ranger Mas. Oke, satu buah last sanity dua arbok. Wow, kali ini gak berhasil mendapatkan apapun. Tapi ternyata di sisi lain Kabuki datang dengan satu buah execute, berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Birul. 1 poin tambahan dari tim Aura Fire di arah bottom lane. Dan di sisi lain Rebellion Genflick dibekuk permainannya, rotasinya ditahan begitu saja sampai Val benar-benar tertinggal 1 level atas seorang Godiva yang sangat-sangat cepat dalam melakukan rotasinya Thalia. Yes, wow. Dan itu dia Godiva terkena damage yang cukup banyak, mau gak mau dia harus langsung mundur. Gak boleh terlalu terburu-buru, gak boleh terlalu overcommit, dan Aura Fire sudah bisa untuk mendapatkan dan menyusul lagi secara networknya. Dan TZ mencoba untuk nge-dive, Rafael langsung dilontarkan, Godiva menjadi pilihan, langsung aja diincar dengan cisanya. Begitu pula dengan ada facehugger sekarang mencoba untuk balik dengan ada Black Shield, tapi gak bisa, damage-nya terlalu besar dan bahkan reward manipulation juga sudah di-open. TZ Immortal yang pecah, begitu pula dengan adanya Hai menerima damage menjadi samsak di area depan. Kabuki baru datang mencoba untuk membantu keberadaan dari TZ, mencoba untuk nge-clear aja dari minionnya, tapi kali ini Jisa mencoba untuk memaksakan mendapatkan 1 lagi poin tambahan terhadap TZ dan Electro Final Blow dilontarkan Kabuki hanya untuk memukul mundur para pemain dari Rebellion Genflick. Kabuki juga nampaknya bakal ditumbangkan sebentar lagi karena bakal menjadi incaran banget, tapi di sisi lain dia berhasil untuk mencuri 1 poin pick off di tengah-tengah pemain Rebellion Genflick. Walaupun dia tumbang, tapi dia sempat bawa 1 orang Om Wawa. Ya itu kemenangan kecil untuk Aura Fire tadi, dimana memang permainan yang menarik banget dari Kabuki 1 lawan 4 dan dia masih berani juga dengan item initiation tadi Bloodlust. Itulah sebabnya kenapa dia berani tadi untuk dive in ke bagian tengah dan sambil menunggu juga War X bagi Kabuki selesai. Bakal jauh lebih sakit, tapi Eve kenapa dia juga sakit? Karena sudah punya Ice Queen One. Dengan memiliki Ice Queen One, pergerakan dari Aura Fire tidak akan nyaman ketika berada di dalam dari Real World Manipulation. Belum lagi Brody-nya ternyata sudah mendapatkan Blade of Despair. Akan jauh lebih sakit dan juga item defense diamankan oleh Rio. Ini dia dari Rebellion Genflick karena mereka unggul dari early game. Jadi mau gak mau Aura Fire agak sedikit keteteran dan masuk ke mid game ya. Rebellion Genflick mungkin akan memegang tempo permainan sedikit dan Aura Fire harus menahan sedikit agar mereka bisa ngebawa gamenya ke late game nanti. Seger Mas. Oh my god, di arah bottom lane Kabuki itu benar-benar luar biasa, ter-outplay
Bener-bener Jisanya yang terpick off, kerugian malah luar biasa untuk para pemain dari tim Rebel Genflix. Di sisi lain, ada Turtle yang bakal coba dicolek. Jisa is coming, Godiva masih standby on position, tapi ternyata Godiva kali ini harus mundur. Bahkan Jisanya masih berhasil menyamakan satu buah Turtle, tercuri begitu saja. Retributionnya kali ini bisa dibilang luar biasa, karena Jisa yang berkali-kali mengambil Turtle-nya. Sedangkan kali ini TZ 1 buah 2 Ruako nggak berhasil mendapatkan apapun. Sedangkan Kobuki dari belakang targeting. Huba menjadi pilihan. Flicker belum dikeluarkan. Dan bahkan kali ini Huba harus tumbang. Alito final blow-nya nggak kena sama sekali. Dan bahkan Kabuki yang terstop. Kabuki tidak bisa bergerak. Huba pun tak tertumbangkan di bottom lane, Thalia. Iya, Hubanya masih selamat. Dan lihat bagaimana kali ini dari Jisanya mencoba untuk mendapatkan 1 poin pick off lagi. Tambahan ke arah Facehugger dan Black Shoes. Gak bisa untuk menyelamatkan nyawa dari Facehugger. Dan di sisi mid lane-nya, hanya langsung ditelan dengan ada 1 buah Detona Welcome. Berusaha untuk dibantu dengan ada TZ. Langsung melontarkan Last Insanity-nya. Tapi mendapatkan ke arah Val. Godivanya di lain sisi harus tumbang. 2 pemain bagi Aura Fire. Yang mana tadi Aura Fire? Kalau kita lihat, mereka sempat udah menyamakan lagi dari secara networknya, tapi kali ini udah langsung diungguli lagi 2000 network, 3000 bahkan sekarang dengan Rebellion Genflix Ranger Mas. Masalahnya ini para pemain dari tim Rebellion Genflix mereka benar-benar dapetin poin maksimal dan itemnya langsung wow, silakan. Ya, Dreadnought Armor untuk Baxia Gal bisa lebih tanky sedikit ketika berhadapan dengan physical damage anti-Quiras bahkan. Untuk high-nya, untuk di bagian top lane-nya kalau kita lihat memang TJ dari sini masih baru menjelaskan Immortal, belum mendapatkan War Axe. Jadi damage dari Aura Fire belum terbentuk sama sekali dibandingkan dengan Rebellion Genflix, di mana lane slot-nya ini licin banget. Endless Battle War Axe belum lagi dikombinasikan dengan adanya damage yang diamankan oleh Brody tadi, oleh Birul, Ranger Mas. Bukan hanya itu aja, ini TZ harus benar-benar menuju ke arah backline. TZ harus ke arah seorang Huba dan TZ harus bisa nge-shutdown seorang Huba. Karena kalau tidak, team fight yang dilakukan Aura dan juga Rebellion Genflix ini bakal sia-sia. Karena possibility-nya Rebellion Genflix yang akan memenangkan dengan owning adanya 1 buah artileri dari seorang IYP. Dengan Word Manipulation, dia bisa menghentikan pergerakan dari Aura yang mencoba untuk memaksa masuk ke arah backline-nya. Word Manipulation telah dibuka, Hai masih mau lebih, menuju ke arah belakang dan Retribution Ezreal. Oh my god, pencurian yang luar biasa. 2 ruang mau menuju ke arah belakang, nggak berhasil mendapatkan apapun, tapi Ryuk menangkap Godiva. Ternyata Kabuki menjadi 1 buah pelangi yang indah di arah belakang. Karena dapetin 2, Kabuki masih mau lebih, Val nggak bisa pulang, maunya digoyang. Dan bahkan 1 orang TZ dan Val menjadi korban atas kecelakaan tabrak gaming dari seorang Hai, Thalia. Iya, langsung didapatkan double kill oleh Kabuki dan bahkan dengan adanya Lord kali ini bakal langsung mendobrak mid lane dari Rebellion Genflix. Terbuka sudah outer turret dan bahkan Rio kali ini harus dihilangkan dengan ada 1 buah Rawwe. Mencoba untuk dikejar dengan adanya Jisa, tapi Godiva mendapatkan pasifnya. Dia masih selamat dan justru di Jisanya yang harus kembali ke belakang. Electro Final Blow langsung dilontarkan, tapi Reward Manipulation untuk membalas keberadaan dari Kabuki bersama dengan adanya Turn 4 Memory membuat Kabuki harus menelan punishment-nya. Hilang sudah Kabuki, tidak ada lagi backliner yang untuk menyerang ke arah belakang dari Rebellion Genflix Ranger Mas. Lordnya masih belum maksimal, Lord yang dikeluarkan masih untung tapi belum maksimal. Kenapa? Karena mereka targetnya adalah semua posisi 3 dari top, bottom, dan mid. Hanya inhibitor yang tersisa. Tapi ternyata mid turret dari tim Aura Fire kali ini belum bisa menyelamatkannya dari Rebellion Genflix. Mencoba memaksakan di arah top lane sana. Damage dari Tom Ross terlalu besar. Dan kalau kata TJ, jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian Godiva. Apakah akan melakukan outplay untuk kali ini? Godiva harus berhati-hati. Dia nggak punya Petrify. Dia tidak punya Petrify. Jadi dia sulit mungkin untuk menghentikan pergerakan dari seorang Jisa, Thalia. Iya, harus lebih berhati-hati lagi, bermain lebih sabar lagi, apalagi kita sebentar lagi akan memasuki menit ke-12 di mana Lordnya udah enhance. Godiva yang ingin melakukan face check tapi langsung dicolek aja oleh seorang Jisa, dipukul mundur. Godivanya harus kembali recall, mengisi darahnya untuk penuh. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan 100 detik lagi Lord yang akan hadir. Yang mana Lordnya ini udah enhance, udah Lord ke-12, udah Lord kedua bahkan. Dan kalau diamankan oleh teman-teman dari Aura Fire, ini bukanlah hal yang gak mungkin untuk langsung paksa nge-push di arah mid lane hingga ke arah inhibitor turretnya Ranger Mas.
Lihat Kabuki tahu di sana ada Val, dimasukin aja menuju ke arah satu buah bush, tapi ternyata Birul berdekatan, mencoba ditabrak oleh seorang Hai, tapi ternyata Hai cuma mau numpang lewat saja. Ada dinosaurus kecil yang sudah berubah menjadi dewasa. Ada TZ dan juga Godiva di arah bush, ternyata mereka standby. Hai, bakal coba ditangkap. Begitu saja langsung ada perlindungan cover di arah belakang sana. Lihat Godivanya Objektif Gaming ke arah belakang. Dan Rob yang dikeluarkan untuk perlindungan. Dan Wakwa menuju ke arah para pemain dari tim Rebellion Genflix. Masih belum hilang, tapi setidaknya membuat pecah para pemain dari tim Rebellion Genflix di arah belakang lainnya. Lihat Jisa pun gak bisa masuk ke arah belakang. Tora Patmen mau menumbangkan satu. Hai menjadi korban satu-satunya dari tim fight yang cukup jauh tadi. Lihat. Iya, menjadi korban. Hike-nya sudah dihilangkan jungler sekaligus frontliner bagi Aura Fire. Dan kali ini Godiva masih memantau aja pergerakan dari Birulnya yang ingin mengamankan orange buff-nya terlebih dahulu. Godiva mencari mangsa. Siapa mangsa dan target yang paling optimal untuk langsung di pick off dengan adanya satu buah combo yaitu Rough Wave dari sang Kadita. Dan kali ini Barats bukanlah target yang optimal, sedangkan Kabuki mencoba untuk melakukan split push. Bentar lagi bakal mencoba langsung dipulangkan oleh teman-teman dan bahkan Ryu mencoba untuk mengejar, nggak bisa ditangkap. Kabukinya lincah banget Ranger Mas. Oke, hampir saja juga Godiva terpick off di arah sungai. Lord sebentar lagi bakal muncul ke Lane of Dawn. Udah menit yang ke-13, Lordnya bakal bisa di-enhance dan sangat keras sekali Lord untuk kali ini. Tapi lihat, TZ, dia tahu tim fight kali ini bakal berada di Lord, jadi dia memilih untuk melakukan clearing minion begitu saja. Birul menghentikan pergerakan dari seorang Birul, kali ini harus hilang dengan Godiva yang tiba-tiba datang membuat segala jadi lebih indah. Val tersisa seorang diri, tak ada yang menemani, tak ada follow up damage, dan bakal dipaksa. Jisanya tertangkap di situ. Hai masih mau Objektif Gaming targeting dua tim fight yang terbuka lebar, terpisah jarak antara waktu dan dimensi, membuat satu buah dua Wakwa berhasil mendapatkan satu, dan bahkan Hai menghentikan pergerakan dari seorang dinosaurus kecil yang harus menjadi korban selanjutnya. Lo terbuka dengan sangat bebas, Jisa berhasil menculik satu, tapi sepertinya dari seorang Kabuki dia nggak mau mendekati seorang Jisa. Kenapa? Karena bisa saja Kabuki bisa menjadi korban kedua dari seorang Jisa. Yes, dimana 3 player dari Rebellion Genflix kali ini sudah dihilangkan dan Lord otomatis bakal terbuka lebar bagi Aura Fire yang mana agak sulit bagi Rebellion Genflix untuk melakukan kontes. Tapi Jisanya sudah mulai memantau akankah bakal didapatkan di take over. Nggak bisa, ternyata Jisa udah keburu ditumbangi sebelum Lord berhasil untuk diamankan. Dan Aura Fire mendapatkan Lord yang keduanya bersama dengan adanya Ice Queen Wand dari TZ yang bakal nge-slow banget dari damage sebagai frontlinernya Om Wawa. Ya, di sini Aura Fire berhasil untuk mendapatkan momentum ketika mereka melakukan steal terhadap Lord yang pertama dan di Lord yang kedua juga masih untuk Aura Fire. Dari itemization-nya Aura Fire mereka sudah mendapatkan item defense dan kali ini mereka tinggal maju saja karena mereka sudah sangat tanky sekali. Rebellion Genflix, kalau kita lihat dari kombinasi itemnya Estes dengan full item defense pastinya berarti Rebellion Genflix mereka hanya akan mengandalkan damage dari Brody, Eve dan juga Lancelot yang kalau dimaksimalkan oleh Aura Fire. Lihat bagaimana Kabuki dengan War Axe-nya, dengan adanya Hunter Strike, Bloodlust, dan tadi kita melihat aja Melvick Road, dia akan sangat sakit banget. Dan juga Kabuki menjalankan objektif yang berbeda. Split push dilakukan oleh Kabuki, jadi ada 3 arah yang diserang oleh Aura Fire sekarang, Mas. Oke, di arah top lane sana, Lord mengamuk begitu saja berdiri di arah inhibitor. Bakal coba langsung fokus saja, tapi TZ harus mundur. Viragaramonnya pecah, Ryu di depan sana gak bisa menahan. Flicker mau gak mau harus dikeluarkan, tapi Kabuki belum memotong, masih menahan. Alikto pada mau dikeluarkan, inilah jalur becek yang dibuat Kabuki terpleset satu. Word manipulasi dari buka, dunia termanipulasi ditutup kembali karena ternyata kenyataannya lebih pahit. Di tengah sana, para pemain dari tim Rebellion Genflix mereka porak-poranda, kocar kacir melihat Kodita. Tapi ternyata di belakang sana, Jisa pun gak berhasil dapetin atau mencuri 1 poin atas Aura Fire. Jisa memilih untuk mundur, menyerahkan keadaan karena keadaan yang tidak terlalu baik untuk seorang Jiksa memaksakan dengan 1 versus everybody, Talia. Lagi-lagi 3 player dari Rebellion Genflix berhasil ditumbangkan, menyisakan Jisa dan juga Huba. 2 orang untuk mempertahankan high ground defense dan reward manipulation. Untuk yang kesekian kali langsung di open. Kali ini TZ mencoba untuk diincar, tapi langsung dibalesin aja dengan ada last insanity. Jisanya cukup sekarat dan base-nya sudah mulai dicicil oleh para pemain dari Aura Fire. Dan bahkan kali ini birunya langsung baru respon udah dihilangkan dengan ada Rough Wave dan base-nya berhasil diamankan oleh Aura Fire di game
kita yang pertama, Umawa. Wow, Aura Fire. Meskipun mereka tertekan tadi, tapi mereka tetap sabar nungguin kapan momentum yang tepat untuk bisa melakukan kontes terhadap fight apapun juga, dan mereka mendapatkan satu buah celah ketika ada Lord pertama yang ternyata bisa di snatch oleh Hai. Dan mulai dari sana juga ke snowball, pelan-pelan item mulai terbangun. Kabuki juga bahkan ngedapetin spacing untuk menyelesaikan itemnya, dan dengan bantuan Lord yang kedua akhirnya kita melihat bahwa dari Aura Fire mereka berhasil menutup untuk kemenangan mereka di game yang pertama tadi. Setelah itu dia langsung juga ngebay ke arah dari Antiquiras. 30% potongan untuk damage-nya sendiri sudah sangat besar sekali, dan itu sudah sangat cukup untuk Hai bisa menerima damage-nya. Dan sembari semua damage dilempar ke arah dari Hai-nya, di belakangnya ada TZ dengan Last Insanity-nya. Masih ada juga Alecto Final Blow untuk melawan. Real World Manipulation sedang dibuka, Alecto Final Blow juga untuk maju ke bagian depan, dan juga Phantom Slash. Dan ini dia untuk item build-nya. Kita akan lihat bersama-sama apa saja yang di-build oleh ke-10 pemain ini. Masih untuk di game pertama kita di match yang kedua. Dan ya, berlangsung dengan tidak cukup lama tadi. Di Lord yang kedua, gamenya harus ditutup tadi dengan kekalahan untuk Rebellion Genflix. Tapi dari segi item sendiri, Facehugger dengan Lilia dia ini cukup menyulitkan sekali, karena dengan adanya Ice Queen One, efek dari Facehugger itu ngerepotin. Belum lagi dengan adanya Black Shoes, dia juga masih punya NOD, dan juga dengan efek cooldown dari Magic Shoes bersama dengan Enchanted Talisman, membawa Facehugger menjadi salah satu tulang punggung ketika melakukan team fight.